Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu Aulia. Enggak, selamat malam Bu Rida, Pak Saijo, dan Bapak Ibu yang lainnya Izin nih. off cam dulu ya. Ada Siap, rapat Ibu. dulu. Sebentar. Siap, Ibu. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan terus enggak, Bapak Ibu? Palembang Hujan cerah. ekstrim. Waduh ya, semoga tetap aman nggih, Bapak Ibu. Semoga selalu dijaga ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung begitu. Jadi materi malam hari ini tidak kalah penting. Kita akan instalasi alat atau instalasi tuyul Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa sharing begitu terkait kendalanya Bapak Ibu. Namun sebelum itu apakah ada pertanyaan terkait materi sebelumnya? Ada Bapak Ibu? Materi pertama ataupun materi Ini kedua yang nih? materi kedua, Bu Aulia, saya nggak Nah, sampai tuntas waktu itu karena mm-mm, mati lampu ya. Nah, jadi mm-mm. saya belum lihat rekamannya. Oh, oke. Terus di grup katanya ada tugas, ada tugas. Saya belum ngerti tugasnya apa gitu. Nah, itu betul. Sebenarnya tugasnya adalah mencari referensi Bapak Ibu. Jadi kemarin kan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mendapatkan referensi terbaik. Itu adalah yang menjadi tugasnya Bapak Ibu, begitu. Nanti Bapak Ibu sekalian saya share screen ya, share screen. Jadi Bapak Ibu ada yang menanyakan, Mbak, recordnya itu di mana sih, begitu. Nah, video record Bapak Ibu itu ada di grup, jadi ini grup webinar. Kemudian sudah disematkan, tanda sematan ini, Bapak Ibu klik saja. Nah, otomatis akan mengarahkan ke dalam link. Ini adalah link YouTube Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik, itu nantinya akan muncul record dari materi awal sampai dengan materi kedua. Nanti mengupdate lagi, gitu ya. Jadi satu link untuk semua pertemuan Bapak Ibu. Silakan nanti diklik di bagian sematkan. Kemudian materi sebelumnya itu terkait dengan referensi. Itu yang menjadi tugas Bapak Ibu, begitu ya, yang menjadi tugas sehingga Bapak Ibu nantinya bisa untuk menyelesaikan materi sebelumnya, begitu ya. Namun pada malam hari ini kita fokus ke materi ketiga. Oke, Bu Rida? Siap, Bu Aulia, ya. Siap, oke, terima kasih Bu. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Izin Bu Aulia, Enggak Bu Andi, bagaimana? saya yang ini terkait publish or perish. Mm-mm, Tadi kan saya coba masuk, APK-nya sudah ada. mm-mm. Ketika saya masukkan lagi ke publish or perish itu tidak bisa memunculkan, Mbak. Oh iya iya. Alasannya kenapa Bu? Ini apa bacaannya? Atau saya Boleh di share share screen coba share Bu. screen ya. Oke. Ini. Bisa Sudah ter Ibu? Oke, sudah ya. sebentar. Oke Nah, kan. oke. Misalnya saya search. Mm-mm. Loh, kok langsung bisa? Takut sama Nah, Mbak ini Oli ya ini. ini sudah bisa Tadinya ini, Bu. muncul ya. Iya, sip. Udah aman ini, Bu. Oh ya berarti sudah sudah bisa. Oke, Tadi baru aman ya, saya Ibu. cari belum bisa. Oke, siap. Oh Sip, iya, Ibu. ya. Nah, Saya stop terima kasih. share. Mana Oke. nih? Stop share, saya bantu. Mungkin dari sini bisa Oh ya, ya Bu. dibantu saja, Pak. Oke, sip. Ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup Bapak Ibu, jadi selamat datang, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membahas terkait optimalisasi alat atau pemasangan tuyul-tuyulnya di laptopnya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu kita akan mendengarkan dulu apa yang disampaikan Mbak Anifah begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa sharing terkait kendalanya nggih.
Oke, di sini sudah ada Mbak Hanifah. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Hanifah. Selamat malam Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Hanifah boleh langsung dimulai, nggih? Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini suara saya aman Bapak Ibu? Aman. Enggak. Aman. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi saya sudah mengirimkan aplikasi ke dalam grup. Bukan aplikasinya, tapi link untuk mendownload aplikasi. Nah, untuk optimalisasi alat, kita di sini akan menginstal aplikasi Mendeley dan juga Grammarly, Bapak Ibu. Gitu. Gunanya untuk apa, Mbak Hanifah? Nah, ini nanti untuk supaya Bapak Ibu saat pengerjaan artikel itu lebih optimal. Alat tempurnya itu lebih lengkap. Gitu. Lalu untuk Mendeley, kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop. Apakah di sini ada yang sudah menggunakan Mendeley desktop? Udah Sudah, pakai. sudah. Sudah pakai, oke. Lalu kalau semisal ada yang Bapak Ibu di sini menggunakan masih reference manager gitu, nggih, silahkan nanti bisa di compare. Apa yang saya terangkan atau apa yang saya demonstrasikan nanti gitu, nggih, lebih enak pakai reference manager atau desktop. Kalau dirasa lebih enak menggunakan desktop, silahkan nanti Bapak Ibu bisa ikut mengunduh aplikasi Mendeley Desktop tersebut. Lalu nanti Bapak Ibu bisa login kan atau sign in kan dengan akun yang sama dengan reference manager. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal dalam satu laptop Bapak Ibu itu ada dua Mendeley, itu aman. Gitu. Yang penting saat nanti pengerjaan atau saat nanti Bapak Ibu menyusun manuskrip atau artikel, yang digunakan itu hanya salah satu. Mendeley desktop atau reference manager. Tapi kalau dua itu ada dalam satu laptop, itu tidak masalah. Malah lebih bagus. Kenapa demikian? Karena nanti kalau semisal ada error gitu, nggih, Bapak Ibu, mereka bisa saling synchronize antara reference manager dan juga desktop gitu. Jadi lebih enak. Lalu untuk Grammarly, Bapak Ibu, Grammarly yang saya kirimkan itu khusus untuk para pengguna Windows, nggih. Jadi kalau di sini nanti mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan Mac iOS. Ya, saya pakai Mac iOS, Mbak. Oke, Ibu Meria, untuk Mendeley-nya apakah sudah desktop? Saya kemarin kan coba download, tapi nggak tahu Nggih. error melulu. Oke, apakah errornya saat di Word itu dia nggak tampil? Iya, pertama dia nggak Oke, tampil, terus heeh. berikutnya nggak bisa di apa-apain. Terus saya coba download yang reference manager, Mhm. terus Word-nya yang nggak bisa diapa-apain gantian. Oke, nanti mungkin bisa Ibu share screen gitu nggih. Karena kalau untuk Mac iOS itu nanti ada add-in tambahan untuk Mendeley Ibu. Ya, Gitu. baik, Jadi untuk selain untuk Mendeley ada add-in tambahan, di Grammarly pun kita kalau untuk Mac iOS bisa langsung lewat bagian Word di bagian insert. Gitu. baik. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum menggunakan Mendeley? Tidak ada? Oke. Mungkin di sini saya langsung demonstrasikan saja nggih Bapak Ibu. Ya, Mbak. Ada Ibu, Oke, Ibu Anita belum menggunakan Mendeley. Saya juga belum, Bu. Terus downloadnya belum, saya harus kemana? Oke, belum Bu. download. Coba tunggu, mau tanya satu. Oke, Kalau gimana Ibu? misalnya mendelay ini kan saya pernah aplikasi apa di laptop yang satu udah rusak. Sekarang laptop yang satu punya anak saya nggak punya. Jadi mau download lagi itu nggak bisa. Terus yang kedua anak saya bilang coba mama pakai Zotero. Katanya dia diajarin sama dosen komputernya pakai Zotero dan saya baru mau diajarin nih belum sampai hari ini karena tugasnya dia banyak. Jadi saya mau tanya apa pakai Zotero Zotero itu juga bisa selain mendelay Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Anita. Oke. Langsung saya jawab ya. Kalau untuk Zotero itu sebenarnya bisa.
Cuman untuk penggunaannya lebih enak yang Mendeley desktop Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita di sini juga lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley desktop? Karena dari Elsevier pun juga kebanyakan dia menggunakan reference dari Mendeley desktop gitu. Jadi sama saja gitu nggih antara Zotero dan juga Mendeley karena sama-sama aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mensitasi gitu. Tapi kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley. Mungkin nanti setelah ini Ibu Anita bisa ikuti langkah-langkah kita dulu, bisa mendownload aplikasi lewat link yang sudah kita kirimkan ke grup. Gitu nggak Ibu Baik, Bu. Anita? Nggih, nggih. Oke, Makasih, siap. Bu Hanifa. Sama-sama. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ini ada sedikit suara batuk-batuk gitu nggak? Oke, saya izin share screen. Nah, di sini ada Mendeley dan juga Grammarly Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal klik aja. Tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Entah itu nanti di Chrome-nya Bapak Ibu, entah itu nanti masuk di Mozilla gitu nggih. Akan muncul gambar seperti ini, bukan gambar, akan muncul tampilan seperti ini. Yang Bapak Ibu pilih adalah di bagian recommended for your system. Ada tulisan Mendeley desktop 1.19.8 for Windows. Nah, ini nanti menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu download di Mac, dia nanti for-nya akan ada tulisan for Mac iOS. Tapi kalau Bapak Ibu download ini menggunakan Windows gitu nggih, akan ada tulisan Windows. Oke, selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik nih yang Mendeley desktop for Windows. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah sudah terdownload, tinggal Bapak Ibu buka nih. Kita bisa klik 2 kali atau bisa klik yang anak panah ini. Oke, kita buka dulu. Nah, akan ada pop-up. Apakah mau membuka gitu nih perizinan? Tinggal kita klik yes. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Mendeley desktop setup. Tinggal Bapak Ibu next saja. Klik next. Terus I agree. Kita next lagi. Nah, terakhir ini ada tulisan install. Nggak usah dipilih salah satu, biarkan seperti ini. Nggak usah ada yang diklik, langsung klik install aja. Oke, sebentar ini tidak bisa karena terbuka Mendeley-nya. Saya tutup dulu. Oke, kita ulangi. Nah, next, I agree. Install. Nah, dia nanti akan proses terinstall, Bapak Ibu. Ini nanti kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa langsung memasukkan account. Jadi setelah ini nanti akan muncul pop-up kecil berisi email dan juga password. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah gitu nggih menggunakan Mendeley, bisa register terlebih dahulu. Nah, ini tinggal finish aja. Kita tunggu ada muncul pop-up lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau tampilan kalau semisal kita sudah login gitu Bapak Ibu. Saya sign out dulu. Tetap Bluetooth. Tetap beda. Tidak kedengaran. Apakah tidak terdengar suara saya? Kedengar, Bu, kedengaran. Oke, terdengar. Jelas, Bu. Jelas, Jelas. jelas Sangat sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Kalau oke. sudah ada yang 5, tidak apa-apa ya Mbak ya, ditimpa ya Mbak ya. Gimana Bapak? Kalau sudah ada yang 5 sebelumnya, yang 195 gitu, tidak apa-apa ya, diinstal lagi ya. Nggak apa-apa, tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah ada, nggak perlu install ulang ataupun update nggih. Pakai aja yang ada nggak apa-apa. Oh, oke, Oke. siap. Tidak perlu diinstal lagi ya. Tidak perlu Bapak. Terima kasih. Nah, sama-sama. Kalau sudah tampilan seperti ini, tinggal Mbak, Bapak sebentar Ibu. Mbak. Oke, Itu gimana? kalau di blok gitu ya, itu harus diapain Mbak? Kenapa munculnya di blok? Di blok yang mana Ibu?
di saya itu tadi udah finish gitu kan. Terus kemudian mau dibuka tuh Mendeley itu di blok gitu. Tampilannya bukan seperti ini. Enggak, iya nggak bisa dibuka. Terus gimana? Saya harus apain? Ini Ibu menggunakan Windows atau? Menggunakan Windows tadi. Atau saya buka lagi? Oke, nanti Ulang mungkin lagi. setelah saya terangkan ini Ibu bisa share screen, nggih? Nggih, nggih. Oke. Nah, ini kalau semisal sudah muncul tampilan seperti ini, bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan desktop tapi sudah punya reference manager, bisa langsung dimasukkan email dan juga passwordnya. Sama seperti yang di reference manager. Tapi kalau Bapak Ibu memang benar-benar belum punya dua-duanya, aku nggak punya Mendeley desktop, Mbak Hanifah nggak punya reference manager, Bapak Ibu register. Ada di sebelah kiri bawah ini. Kita klik register, nah dia nanti akan langsung mengarahkan ke web mendeley.com. Mbak, Mbak, Gimana? Oke. Mbak. Tadi coba diulang, Mbak. Saya agak telat ini tadi Bagian mana? untuk install Mendeley-nya, Mbak. Oke, kalau untuk install Mendeley, Bapak masuk dulu lewat grup WA. Sudah. Tadi saya sudah masuk Oke. Mendeley, Mbak. Oke, silahkan klik yang bagian recommended for your system. Ini, Mendeley Ah, Desktop recommended for your system. sudah, Mbak. Tapi dia jadi recent download history. Di sebelah sininya, ya, dia sudah terdownload masuk di recent download history. Betul, Bapak? Ya, udah sampai situ, Mbak. Diklik 2 kali untuk membuka. 2 kali ya. Oke. Ini Nah, kalau sudah klik 2 kali membuka, tinggal Bapak klik yes. Terus habis itu tinggal di next, 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 next gitu. next, terus I agree ya. Betul. Next. Baru install ya, Mbak. Betul, Bapak. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti akan muncul finish, terus akan muncul seperti ini. Pop-up kecil seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan email dan juga password kalau semisal Bapak Ibu sudah punya account. Kalau semisal Bapak Ibu sudah punya reference manager. Ya boleh. Saya tolong minumin. Tapi kalau semisal Bapak Ibu belum punya sama sekali gitu nggih account Mendeley, entah itu reference manager, entah itu desktop, Bapak Ibu klik register ini yang ada di bawah ini. Nanti akan masuk ke dalam websitenya Mendeley, Bapak Ibu. Ini kalau ini langsung Mendeley desktop yang keluar, Mbak. Nah, berarti Bapak sudah pernah masuk. Oh, Gitu. Kalau semisal Bapak Ibu belum pernah masuk gitu nggih, nanti akan muncul tadi bukan link, tampilan untuk memasukkan email dan juga password. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk, langsung otomatis membuka Mendeley desktopnya. Gitu. Oke, kalau semisal setelah register nih, langsung muncul nanti memasukkan email, silahkan Bapak Ibu masukkan email. Setelah Bapak Ibu masukkan email, nanti kalau semisal munculnya adalah password, berarti email Bapak Ibu itu sudah terdaftar. Nah, gimana caranya Mbak kalau sudah terdaftar? Tinggal Bapak Ibu forgot password aja kalau semisal lupa. Tapi kalau setelah Bapak Ibu masukkan email, yang keluar adalah tulisan nama depan, nama belakang, terus baru password, berarti email Bapak Ibu baru pertama kali digunakan. Silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita masukkan nama depannya, kita masukkan nama belakang, lalu kita buatkan passwordnya. Setelah di mendeley.com ini selesai, Bapak Ibu bisa masuk lagi nih ke Mendeley yang ada di bawah aplikasinya. Lalu kita masukkan emailnya. Email yang sudah kita daftarkan tadi, ya Bapak Ibu. Setelah kita masukkan email, masukkan passwordnya, jangan lupa diklik stay sign in. Kita klik stay sign in, baru kita sign in.
Nah, oke. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau setelah kita sudah sign in, sudah memasukkan email passwordnya, tampilan awal Mendeley seperti ini. Mungkin karena saya sudah sering menggunakan, jadi sudah terisi penuh gitu, nggih. Mungkin kalau semisal Bapak Ibu baru pertama menggunakan, ini nanti akan kosong. Nah, mungkin kita masuk dulu. Pertama-tama kita masuk dulu, nggih. Saya akan menerangkan kenapa kok lebih menyarankan menggunakan Mendeley Desktop, Mbak Hanifah, daripada yang lainnya, gitu, nggih. Di sini saya akan menerangkan fitur-fitur apa saja yang nanti mungkin akan mempermudah dalam penulisannya Bapak Ibu. Yang pertama, di Mendeley Desktop ini, Bapak Ibu, kita bisa gunakan secara offline. Jadi untuk kenapa kok karena kemarin Bapak Ibu mencari referensi harus mendownload PDF-nya, harus punya filenya, itu karena Mendeley Desktop ini sifatnya penyimpanannya itu ada di dalam laptop. Nggak perlu pakai internet, nggak perlu pakai jaringan apapun. Saat kita offline pun dia masih bisa digunakan. Berbeda dengan Reference Manager. Reference Manager itu hanya metadata yang masuk, gitu guys. Jadi kita kebanyakan bisa langsung ekspor, tidak perlu mendownload filenya. Tapi saat penggunaannya kita harus online, gitu. Itu bedanya itu. Kalau desktop offline, kalau yang reference manager itu online. Lalu yang selanjutnya secara tampilan Bapak Ibu. Mendeley desktop ini dia lebih mudah daripada Mendeley reference manager. Mudahnya di mana? Saat kita mau mensitasi, kita tidak perlu mengetik untuk mencari nama jurnalnya. Tapi dari desktop ini langsung mengeling gitu. Selanjutnya, kalau yang fitur ini dia nggak terlalu jauh dengan reference manager, ya Bapak Ibu, namanya folder. Di dalam Mendeley Desktop ini kita bisa membuat folder. Caranya adalah ada tulisan create folder di bagian kiri. Ada tulisan My Library, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Ada tulisannya create folder. Di sini Bapak Ibu bisa memisahkan referensi-referensinya Bapak Ibu. Mau dipisahkan secara beda keyword atau mau dipisahkan secara paper 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu bisa buat folder di sini. Tinggal diklik create folder ini. Lalu kita tuliskan, semisal nih, paper 50. Nah, tinggal di enter. Selanjutnya, kalau semisal sudah seperti ini kan otomatis dia sudah akan membentuk folder baru dan isinya masih kosong nih Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan di Mendeley Desktop ini sebenarnya ada 4 tools, tapi kita hanya menggunakan 2. Karena yang 2 itu bisa kita anggap sama saja gitu ya Bapak Ibu. Letaknya tools itu ada di sini nih. Di bagian segitiga terbalik ini Bapak Ibu, di kiri atas. Ada segitiga terbalik, saat kita klik, dia akan muncul add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Dia di sini kita hanya menggunakan 2, yaitu add file dan juga add entry manually. Add folder dan juga watch folder itu hampir sama dengan add file. Tapi lebih enak add file, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa kok kita cuman menyarankan kedua hal ini? Lalu bagaimana cara penggunaannya? Nah, di sini kita klik dulu nih tempat yang mau kita masukkan file atau tempat untuk kita isi. Semisal tadi saya membuat folder paper 50. Folder ini yang akan kita isi. Silahkan Bapak Ibu klik dulu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu nggak mau, aku nggak mau lah Mbak Nifah buat folder terlalu lama gitu guys. Silahkan nanti Bapak Ibu klik di bagian all dokumen. Baru kita klik segitiga terbalik. Kita klik add file. Nah, dia akan muncul nih Bapak Ibu. Namun sebelumnya, sebelum referensi Bapak Ibu sudah dimasukkan ke Mendeley, silahkan referensi-referensi yang ada di download, folder download laptop itu, Bapak Ibu gabungkan menjadi satu, dipindah ke folder, entah itu di dokumen, entah itu di data D, di tempat yang tidak akan Bapak Ibu pindahkan bahkan dihapus gitu. Karena kenapa? Kembali lagi yang saya katakan di awal, karena Mendeley Desktop ini penyimpanannya di laptop. Jadi kalau semisal Bapak Ibu filenya sudah hilang, otomatis yang ada di Mendeley kita nggak bisa klik 2 kali untuk membuka. Karena ya sama-sama ikut hilang gitu.
Nah, selanjutnya kalau semisal dokumen-dokumennya sudah terfolderkan sendiri gitu nggih. Saat kita klik add file, nah ini nanti langsung mengarahkan nih. Tinggal kita cari di mana foldernya tadi. Misal nih, oke di sini. Klik satu kali untuk memasukkannya, klik satu kali, lalu di keyboard Ctrl A, tekan Ctrl A. Sudah langsung terblok semuanya Bapak Ibu. Oke, jika sudah, tinggal di open. Nah, sebanyak apapun referensi yang sudah Bapak Ibu temukan, entah itu 100, 150, bahkan cuma 5 sekalipun, dia langsung masuk Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk mendelete desktop ini saat memasukkan file memang tidak ada batasannya. Tinggal kita klik salah satu, lalu di Ctrl A, lalu di open. Dia langsung sudah masuk semuanya ke dalam mendelete Bapak Ibu. Lalu, Kalau nggih, gimana? kalau misalkan dari file itu kita mau pilah-pilah, Mbak, misalkan mau diambil 10 gitu. Harus Nah, satu-satu. Nah, itu kalau mau kita pilah-pilah, memang kita sendirikan aja. Yang mau kita pilah itu kita sendirikan dulu. Jadi saat nanti memasukkan ke dalam mendelet, tinggal nggak usah bingung nih mau yang mana lagi gitu. Tinggal dikontrol A, selesai semua masuk gitu, Bapak. Jadi Misalkan pemilahan. kan Nggih. dari 30 gitu, ada dari 100 file Nggih. jurnal gitu kan, Mbak. Kita mau buat mau ambil hanya 30. Berarti kita pilih yang satu-satu kita masukkan ke apa ya, ke file yang sudah kita siapin ya. Nggih, nggih. Atau kalau enggak saat saat mengattach atau mau memasukkan setelah klik klik add file, kita klik satu persatu, bukan klik satu persatu open, nggih, tapi klik satu, terus ditekan keyboard control, ditekan terus kita pilih lagi. Oke, Terus Mbak. kita scroll, kita pilih lagi. Nah, kayak gini, gitu. Tapi kalau semisal Bapak menemukan 100 referensi membahas tentang hal yang sama, atau 100 referensi mengenai digital marketing gitu, nggih, nggak usah dipilah. Dimasukkan semuanya saja. Biar nanti Mendeley yang memilah saat Bapak mau menggunakan. Gitu. Kenapa Oke. kok kemarin juga enggak? Kenapa kok kemarin juga mungkin Mbak Aulia juga mengatakan untuk pencarian referensi sebanyak-banyaknya gitu nggih, satu keywordnya 10 sampai atau bahkan 15 sampai 20 gitu nggih. Karena nanti di saat Bapak Ibu menggunakan referensi tersebut untuk digital writing, kita nggak perlu baca. Nanti yang akan membaca adalah Mendeley ini. Gitu. Jadi kalau semisal kebanyakan pun nggak masalah Bapak Ibu, tinggal masukin aja. Masalah nanti mau terpakai atau tidak, nah itu besok saat digital writing. Yang penting referensi yang kita dapatkan itu beragam atau banyak. Takutnya nanti kalau semisal kita pilah atau kita persempit hanya 20 yang kita masukkan gitu, nggih. Ternyata 20 itu nggak ada yang cocok. Nah, takutnya seperti itu. Sampai sini ada Bu pertanyaan? Hanifah, Nggih. berarti referensi yang kemarin kita cari lewat Scopus itu nanti disimpan semua di Mendeley. Mendeley sini, Bu. Betul, betul, betul Bapak Angge. Ya, dikasih nama dulu folder create, create folder tadi kasih nama Nggih, betul, sesuai yang kita inginkan, masukkan betul. ke situ, betul lah. Nggih, betul, betul, betul. Boleh mau di create folder, boleh tidak. Kalau semisal tidak di create folder, nanti itu masuk ke dalam all dokumen. Gitu. Tercampur dong dengan yang lain nanti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena besok kita Bisa juga nyari. pencariannya besok pakai keyword, Bapak. Jadi aman aja, walaupun dia kecampur semua jadi satu di all dokumen. Besok saat kita penggunaan itu menggunakan keyword. Lebih enak. Gitu. Bukan kita cari satu persatu sesuai skupnya atau kita lihat sesuai skupnya itu enggak, tapi berdasarkan keyword yang kita temukan. Gitu, Bapak. Jadi kalaupun Bapak Ibu enggak mau memisah-misah gitu ya, wah, wah terlalu lama nih Mbak memisah-misah gitu. Jadiin satu aja lah. Enggak masalah. Seperti itu tidak masalah. Keywordnya apa? Apa title? Apa author? Atau apa? Keywordnya kata kunci Kata kunci yang yang kita cari didapatkan. itu. Nah, kata kunci yang dicari dari mana? Ini nanti terjawab di pertemuan kelima, Bapak. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus bersabar menunggu pertemuan kelima. Oke? Ya. Oke. Saya Tuh. lanjutkan.
Oke, Bapak. Ada pertanyaan dulu? Yang Untuk lainnya? jurnal Scopus itu ada Mm-mm. batasan minimal referensi nggak, Mak? Berapa? Misalkan harus 30 gitu atau Minimalnya, oke, 10. kalau di Scopus memang kita biasanya minimal di 30. Oh, 30 ya. J, satu untuk satu papernya. Tapi itu nanti juga kembali ke jurnal tujuannya Bapak Ibu. Ada jurnal yang dia itu saklek Bapak Ibu. Referensi harus 40. Itu harus ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus 40. Lalu jumlah katanya. Nah, itu nanti udah urusan terakhir. Tapi kalau misal dari kami, memang lebih menyarankan gitu, nggih, untuk referensi minimalnya di 30. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan referensi yang kita ambil 100 judul, dan Nggih. kemudian yang terpakai saat kita menulis hanya sekitar 20, itu apa secara otomatis nanti saat di daftar referensi tidak masuk dia, Mbak, yang tidak terpakai? Iya, otomatis tidak akan masuk. Yang akan masuk ke daftar pustaka itu yang hanya kita sitasi. Ya, Oke, betul. baik, Mbak. Iya, Mbak, Oke, makasih. sama-sama. Saya lanjutkan, nggih. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memasukkan ke dalam folder, file-filenya sudah masuk ke Mendeley, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini. 4 hal ini. Author, title, tahun, dan publish in. Kalau Bapak Ibu memasukkan jurnal, keempat hal ini wajib hukumnya untuk diisi atau terisi. Ini kan terisi semua gitu Bapak Ibu. Kalau semisal nih, ada satu yang tidak keisi, semisal seperti ini. Nah, ini di dalam publish in-nya dia nggak terisi. Lalu, sebentar saya hapus dulu. Dalam tahunnya dia juga nggak terisi. Ini harus Bapak Ibu benarkan. Kenapa kok kita harus membenarkan padahal itu bukan kesalahan kita gitu nggih? Karena ini nanti dia akan berpengaruh ke daftar pustakanya Bapak Ibu. Saat kita mensitasi, dia akan otomatis muncul di daftar pustaka. Kalau years dan publish in-nya kosong, nah nanti di daftar pustaka juga ada yang kurang gitu nggih. Jadi silahkan nanti setelah Bapak Ibu memasukkan, tinggal di screening cepat, dilihat, di scroll pelan-pelan. Apakah ada bagian yang kosong? Kalau ada yang kosong, tinggal diklik sekali, diklik kiri, yang bagian kosong itu, lalu Bapak Ibu klik kanan. Ada tulisan update details dan kawan-kawannya. Bapak Ibu klik update details. Nah, dia otomatis akan muncul. Tapi kalau semisal nih kita klik update detail kok tetap nggak muncul Mbak Hanifah gitu nggih. Silahkan setelah Bapak Ibu klik sekali, sebelah kanan ini adalah metadata, kita scroll pelan-pelan sampai ketemu yang namanya katalog IDS, ada tulisan DOI. Nah, kalau biasanya saat kita klik kanan update details itu dia nggak mau, DOI-nya ini belum ada gitu. Tinggal Sebelah kita mana copy. tadi, Pak? Sebelah mana yang ada metadatanya, Pak? Kita klik dulu, kita klik satu dulu, nanti sebelah Ya. kanan ini akan otomatis muncul. Sudah ketemu? Klik sekali. Heeh, Ya, klik jurnalnya sekali, ini otomatis muncul yang sebelah kanan ini. sebelah kanan. Ini. Teks, author keyword, tipe, sistem autornya, ini. Apakah tampilan Bapak seperti ini? Ya, Nah, kalau tampilannya seperti ini ada kecil-kecil nih, Bapak Ibu. Si kecil di sini, ada tanda kayak gini nih. Silahkan diklik kayak anak panah ke samping, terus ada kayak kotaknya. Silahkan diklik. Nah, baru nanti metadatanya muncul. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Saya lanjutkan, ya. Oke, kalau semisal tadi kita klik kanan dia nggak bisa, nggak terupdate, Bapak Ibu turun ke bawah, kita lihat DOI-nya. Apakah DOI-nya ada atau tidak? Kalau DOI-nya nggak ada, kita harus klik 2 kali untuk mencari DOI-nya. Bapak Ibu bisa klik 2 kali. Ketika sudah terbuka kayak gini, kita cari DOI-nya. Nah, ada nih.
Biasanya di halaman pertama, entah itu di paling akhir, entah itu di tengah-tengah, kanan kiri gitu nggih. Silahkan di copy lalu dipastekan. Dipastekan DOI-nya, terus kita look up atau kaca pembesar di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Oh, iya. Nah, Kalau sudah DU-nya kosong, Mbak, kalau DOI-nya kosong, Bapak klik 2 kali dulu filenya. Jadi yang nama di sebelah sebelah kanan. kirinya ini, jurnal-jurnalnya ini diklik 2 kali untuk melihat. Nah, untuk melihat dalamnya. Ya. Oke, baru kita cari DOI-nya. Sampai sini aman? Oh, Kalau ternyata di oh nggak dalam mau ya? ini juga nggak ada DOI-nya gimana lagi, Mbak? Oke, kalau semisal ternyata di dalam eh, artikelnya juga nggak ada DOI-nya, Bapak Ibu harus manual. Manual di sini adalah kita copy paste. Kayak semisal nih, dia semisal saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Dia nggak ada di bagian publish in-nya. Tinggal kita klik 2 kali, kita cari mana nih publish in-nya nih. Tinggal kita copy. Gitu masukkan ke di sini. Nah ini kan publishernya Education Science, tinggal ditulis di sini jurnal, nama jurnalnya Education Science Sciences. Nah, udah tinggal kita tulis manual. Kalau semisal kita nggak bisa klik kanan update detail, kita nggak bisa doi-nya. Silahkan Bapak Ibu klik 2 kali jurnalnya, terus di copy paste manual atau diketikkan manual. Kalau semisal jurnal tersebut tidak bisa kita copy paste. Gitu. Itu paling akhir nggih Bapak Ibu. Itu solusi paling akhir. Tadi Itu Pak nanti Abdi, nggih. DOI-nya akan muncul juga kalau sudah diketik manual Enggak, judulnya. enggak akan Bapak. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan DOI-nya, DOI-nya nggak akan muncul sendiri. Oh, Karena DOI-nya harus kita copy paste. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mbak, coba Mbak, yang pertama tadi Mbak, yang Yang tidak muncul misalkan tahunnya gitu Mbak, kan sudah klik kanan, oke, semisal nih, ini keluar, tak, heeh, nah itu kan Mbak nggak keluar tahunnya kan, heeh, klik kanan. Nah, klik terus update detail, update detail, heeh, Mbak keluar, nggak keluar dia Mbak, heeh. Kalau nggak semisal keluar. kalau Bapak nggak keluar, sebelah kanan ini di scroll ke bawah, ada DOI-nya. Bisa di look up atau kaca pembesar di sampingnya. Tapi kalau tetap nggak bisa, Bapak klik 2 kali jurnalnya, kita cari nih, ini terbitan tahun berapa. Tinggal dituliskan di dalam tahunnya. Gitu. Jadi manual. Gitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Abdi? Aman? Tuh, Mbak. Nah, manual juga ya. Oke. Nah, jadi kalau semisal kita nggak bisa klik kanan pakainya doi, nggak bisa doi manual. Gitu. Setelah ini, kalau semisal Bapak Ibu sudah selesai semuanya, dari author, title, tahun, publish in, silahkan nanti di screening cepat aja. Di screening cepat mana yang bagian mana yang masih kosong gitu, nggih. Tapi kalau nggak ada ya udah, berarti Bapak Ibu tidak perlu membenarkan gitu. Nah, selanjutnya kalau Kalau udah, buku nggak bisa ya, Mbak? nah ini saya mau menambahkan ini Bapak Ibu. Kalau buku, apalagi buku yang sudah cetak gitu, guys, buku yang kita ambil Ya. dari perpustakaan gitu, kita masukkannya lewat add entry manually, Bapak Ibu. Oh, Nggih, ada di Mendeley. Di sebelah kiri atas ada segitiga kecil ke bawah, diklik oke. lalu, heeh, lalu muncul add entry Di manually. manual. Ya. Betul. Tinggal kita add entry manually. Tulis sesuai dengan buku cetak yang kita pegang gitu lah. Nggih, nggih. Oh, Terus, nah, setelah kita klik add entry manually, tipenya ini tinggal kita ubah jadi buku.
Oh, jurnal dirubah menjadi buku. Heeh. Tinggal Oh, kita sesuaikan nih. Tulis judulnya dulu, buku ya, pintar. Terus tulis nama autornya. ya. Nama autor adalah maaf, nama autor di sini kan ada tulisan harus dibalik nggih. Jadi last name dulu baru first name. Di sini Bapak Ibu nggak perlu balik. Di sini Bapak Ibu tuliskan saja nama lengkapnya. Semisal nih, nama saya Hanifah Fajri. Nggak usah dibalik dulu, Fajri Hanifah itu nggak usah. Kita tuliskan tetap seperti nama aslinya, Hanifah Fajri. Namun setelah itu Bapak Ibu enter, enter. Dia otomatis terbalik. Gitu. Jadi, Jadi nggak usah Fajri Hanifah dulu itu nggak usah. Tetap Hanifah Fajri, lalu di enter. Selanjutnya bagaimana kalau semisal yang kita masukkan itu adalah institusi. Semisal nih institusi rumah Scopus. Gak mungkin Bapak Ibu kita tulis Scopus rumah gitu kan lucu ya. Jadi kalau semisal yang Bapak Ibu masukkan institusi, di bawahnya ini nanti akan ada opsi. Ada tulisan rumah Scopus, terus dalam kurung institution or organization. Tinggal Bapak Ibu klik aja pilih. Dia tidak akan terbalik. Gitu. Tinggal dilanjutkan siapa saja autornya. Lalu tahunnya, silahkan dituliskan tahunnya 2031 gitu semisal ya. Lalu halamannya. Kalau itu buku bukan book section, itu otomatis kita tuliskan keseluruhan halamannya. Misal 200 nggih, kita tuliskan 200. Beda kalau book section. Kalau book section kita tuliskan per section yang kita ambil. Gitu. Terus turun lagi ke city. Yogyakarta. Oke, edition editors ini opsional. Kalau di buku mencantumkan ditulis, kalau nggak ada nggih handphone. Nggak usah mencari-cari. Tinggal kita save. Nah, dia akan masuk nih Bapak Ibu ke Mendeley. Paling atas nih. Oke, buku pintar gitu. Sampai sini ada kalau pertanyaan? Oke. peraturan menteri atau undang-undang, kalau itu bisa. Sama. Di add entry manually bagian statut Bapak. Add entry manually ini jenisnya banyak ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tipe. Bapak Ibu bisa klik, ini jenisnya banyak. Ada conference proceeding, ada working paper, dan lain-lain gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Aman? Oke. Selanjutnya, kalau semisal nih Bapak Ibu, kita sudah Oke, kita sudah menggunakan Mendeley ini selesai. Apa maksudnya untuk add entry manually sudah, lalu semisal Bapak Ibu ada penelitian gabungan. Nah, di sini kita juga bisa nih saling share apa namanya, saling share jurnal referensi ini bisa saling share. Ada di mana tempatnya? Di bawah create folder. Ada grup. Nah, tapi untuk desktop, untuk penggunaan grup hanya bisa dilakukan dua orang. Dua orang di sini maksudnya kita sendiri dan satu teman kita. Kalau semisal Bapak Ibu mau banyak orang gitu, ya, kalau wah ini saya ada penelitian gabungan nih Mbak, jumlahnya ada 5 orang. Enak nih kalau semisal nanti per orang cari referensi per keyword gitu, ya. Jadi nggak hanya satu orang yang mencari. Lalu Bapak Ibu bisa gunakan grup ini untuk saling melihat referensi di Mendeley. Kalau di desktop hanya bisa 2 orang, tapi kalau di reference manager bisa lebih dari 2 orang. Itu tadi kenapa kok saya di awal mengatakan kalau Bapak Ibu punya reference manager, nggak perlu di uninstall. Biarkan saja, lalu kita download lagi desktop. Karena mereka berdua ini bisa saling menguntungkan, bisa synchronize kayak gitu. Oke, Mendeley sudah selesai. Ada pertanyaan dulu? Kalau punyanya cuma desktop aja, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak Oh, apa-apa, nggih. Tapi cuman bisa dilakukan 2 orang, bapak, bapak sendiri dan satu kolega, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, Bu Hanifah mau Iya, tanya, gimana? kalau kalau di laptop anak saya sudah terpasang Zotero, terus sekarang saya mau pasang Mendeley nih.
Heeh. Saya pelan-pelan tadi ngikutin ibu ketinggalan. Ini baru baru install. Terus kata anak saya jangan katanya nanti treble. Itu apa gimana ya Bu? Betul, Tadi betul, oh betul. treble ya. Kalau Jadi Zotero itu dia nggak mau disandingkan dengan aplikasi lainnya. Jadi kalau oh semisal ya ibu, ya, nggih. gimana? Ya, jadi kalau ibu mau pakai mau pakai Mandele, Zoteronya Heeh. diuninstall dulu. Maksudnya saya sudah simpen nih di folder saya, di Heeh, akun saya. Kan heeh, kami satu satu laptop berdua. heeh, heeh, Akun heeh, akun anak saya sendiri ada, akun saya heeh, sendiri. heeh, Terus saya heeh, bilang, kan mama dengan anak beda akun. Apa heeh. treble? Treble juga. Tetap sama karena sama-sama di satu laptop. Oh Ya iya bukan, satu laptop. nggih, karena bukan di akun tapi di laptopnya. Itu gimana ya? Gitu. Mau beli laptop baru, tunggu tukitnya cair dulu. Udah bulan Masih Desember ya, Ibu. masih Desember belum cair. Iya, memang kalau Uang serosnya Mandele. udah dipakai lagi. Ya ibu gimana nih bu? Zetero adanya dan Oke, kalau Azotero dan Mendeley itu adalah aplikasi yang tidak bisa saling compare gitu Bapak Ibu. oh Karena iya mereka ya. adalah aplikasi yang tidak mau diduakan. Jadi di Oh laptop kalau gitu. udah ada Jadi kayak Zotero, manusia ya, nggak mau dijualkan. betul betul. Kalau Jual misal ada sapi Zotero, untuk beli laptop. betul. Ya mesti Lebih. beli laptop lagi Pak Sejo. Ya tapi duit tukinnya belum cair nih yang Desember lagi nunggu. Jual sapi, jual sapi. Jual sapi di mana? Nggak punya sapi. Aduh, ya Mbak, ampun ya. Mbak Tadi saya Hanifah. ngikutin bingung juga sendiri di rumah nih di kamar. Gitu. Oke. Kulinger sendiri saya dari tadi. Gimana ini? Gimana ini? Mau nanya malu. Jadi Bu, ntar saya mikir dulu deh sendiri nanti. Boleh saya nanti teaser apa eh, simpen nomor ibu biar saya Oke. one by one pelan-pelan Bu. Saya nggak bisa cepet-cepet. Oke. Oke, mohon maaf. Mungkin nanti kalau misal ada Bapak Tolong Ibu. tolong bantu saya Bu. Ibu saya masih Dek. gaptek banget nih. Maaf Bu ya. Dengan teman-teman yang lain mungkin udah lari cepet, saya masih pelan-pelan. Karena saya juga stroke. Kaki saya Oke, nggih Ibu, nggih. Nanti kalau misal ada kendala bisa lihat record dulu atau bisa langsung chat kami gitu. ya baik Bu. Baik Ibu, tolong bantu saya Bu. Makasih Oke, Bu Hanifah Bu ya. sama-sama, Makasih nggih. banyak. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam, nggih. Oke, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Oh, Bu Hanifah mau Nggih, tanya. Untuk pembuatan grup di di Membi itu Mandele. maksimal berapa tuh? Sebenarnya tuh nggak ada. Kalau di desktop itu cuma satu. Jadi hanya bisa satu yang kita undang. Tapi kalau di Mendeley Reference Manager, setahu saya 5. Atau- Nah, itu berarti kita nggak bisa nambah lagi ya berarti ya? Nah, itu nanti tergantung. Jadi gini Pak, kalau di dalam grup ini kan kita setelah create grup itu kita bisa invite by email. Kalau kita masih bisa untuk menginvite, silahkan di-invite. Nah, kalau di sini coba nggih saya coba buat create group. Nah, ini di sini kebetulan kalau desktop itu hanya satu email. Misal email saya, go at. Nah, dia cuma satu ini aja. Udah selesai. Kita mau klik kanan untuk invite lagi udah nggak bisa. Tapi kalau di reference manager bisa kita klik invite itu bisa sekali invite banyak email kita masukkan gitu. Kalau setahu saya terakhir saya coba itu 5 Bapak, 5 orang. Oh, maksudnya grup itu bukannya untuk mengelompokkan jurnal-jurnal itu, Bu, ya? Bukan ya? Beda. Kalau yang mengelompokkan ini yang folder. Oh, Kalau folder. Nah, itu enggak. misalkan kalau kalau di Microsoft Word itu kan ada opsi apa namanya? All reference, terus ada beberapa grup itu. Misalkan kita membuka folder apa yang tadi coba yang Scopus Camp itu Heeh, caranya heeh. di Word gimana? Oke, di Word. Ya, Nah, oke. Kalau folder ini hanya bisa kita buka di Mendeley, Bapak. oh gitu. Oke, kalau Jadi semisal jadi misalkan kita mau buka yang khusus apa referensi Scopus Camp itu kalau di heeh, Word cara bukanya gimana? di Word nggak bisa kita buka. Terus lewatnya lewat grup juga. Kalau mau mensitasi lewatnya Mendeley. Tapi kalau Bapak mau melihat isinya, melihat isi Scopus Camp ini artikelnya gimana, isinya bisa diklik langsung dari Mendeley, klik 2 kali. Nah, ini kebuka. Oh Atau gitu. di file manager laptop. Kalau di Word nggak bisa.
Nggak, maksudnya ketika kita mau mensitasi gitu, ada Oke, kalimat. kalau mensitasi lewatnya Mendeley. Ya, ya, maksudnya kita memilih pengelompokan itu kan berdasarkan grup, nggak? Bukan, berdasarkan keyword. Jadi kalau Oh, gini. Saat kita mau mensitasi, nggih, Bapak Ibu, mungkin saya trialkan dulu. Ini sebenarnya materi untuk pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya trialkan, nggih. Kalau semisal iya. kita mau mensitasi, itu kan kita harus mencari referensi dulu. Maksudnya referensi di sini, ini soalnya kalau kayak saya menerangkan, kenapa kok nggak bisa? Karena ada yang namanya anatomi. Di dalam anatomi itu, Bapak Ibu, kita memasukkan kalimat-kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu, besok yang akan kita ubah menjadi satu paper utuh, gitu. Kita dapatkan kata kunci itu dari kalimat utama yang ada di anatomi. Nah, setelah kita dapatkan kata kunci, kita tuh search-nya di sini, Bapak Ibu. Semisal nih, dari kalimat utama itu kita mendapatkan kata kunci digital marketing. Kita tinggal search aja nih di Mendeley, digital marketing. Nah, dia nanti sudah keluar semuanya. Sudah keluar semua jurnal-jurnal yang kita dapatkan, yang kita masukkan mengenai digital marketing. Gitu. Jurnal yang keluar ini sesuai dengan yang Bapak Ibu cari di keyword kemarin, di keyword judul. Kalau semisal kita mendapatkan keyword baru di anatomi, kok dia belum ada di Mendeley, berarti Bapak Ibu harus mencari lagi. Gitu. Kalau untuk mensitasinya, gitu nggih, tinggal kalau di Mendeley Desktop ini, Bapak Ibu, kita nggak perlu search. Jadi mungkin maksud Bapak di search di Word itu, nah itu kan untuk reference manager itu kan biasanya kita search gitu nggih, untuk nama jurnalnya. Nah, kalau di Mendeley Desktop, kita pakainya reference, toolsnya itu ada di reference ini, insert citation, go to Mendeley, sebentar, maaf salah, kita ulang dulu. Kita cari semisal nih, di sini sudah kita dapatkan kalimat gitu ya. Saya ini men-try on sedikit. Nah, kalau mau mensitasi di Mendeley Desktop itu nggak perlu kita search. Tapi kita insert citation, go to Mendeley, dia sudah langsung mengarahkan jurnal yang kita cari. Tinggal di site. Jadi nggak perlu di search, dicari lagi autornya siapa, nama jurnalnya apa, grupnya di mana. Itu enggak. Karena dia langsung nge-link. Gitu. Tinggal kita cite. Nah, udah selesai. Gitu kalau di Mendeley Desktop. Beda halnya kalau di Reference Manager. Kalau di Reference Manager itu kan kita harus klik Mendeley Site, terus habis itu kita ketik nama jurnalnya tadi apa, baru bisa kita insert citation. Betul begitu, Bapak? Nah, itu mungkin Iya, maksudnya iya, gitu. betul, betul. Nggih. Soalnya langkah-langkahnya berbeda dengan Reference Manager. Gitu, Bapak. Kalau di Mendeley Desktop ini dia lebih enak. Karena tinggal insert citation, dia sudah langsung nge-link, sudah langsung ngarah. Gitu. Oh, itu di Word-nya kan ada plugin itunya, Bu ya. Apa Mendeley set-nya ada nggak? Enggak. Ini adanya di reference ini. Plugin-nya nanti di reference ini. Beda. Plugin Mendeley Site itu hanya punya reference manager. Yang kita pakai ini adalah desktop. Beda. Berarti Mendeley set nggak bisa ditampilkan di Word-nya itu ya? Seharusnya bisa, tapi punya saya lagi error, Bapak, kebetulan. Oh, betul. Nggih, kalau nanti, nah ini kan tampilan Mendeley Site, Mendeley Reference Manager seperti ini, nggih. Ya, ya. Ah. Nah, nggih, bedanya nanti saat, sebentar nih. Saat nanti kita mau mensitasi, sebentar, saya cari add-in-nya dulu, nggih. Ini kok malah hilang Mendeley Site-nya. Get add-in, Mendeley. Nah, ini di sini. Kalau Mendeley Site ini kan kita harus klik dulu. Lalu kalau mau mensitasi kita harus search dulu, ngoten nggih. Iya. Ya, nah itu bedanya di situ Bapak. Jadi kalau main dari desktop itu dia langsung nge-link, nggak perlu kita search gitu. Yes. Bu Hanifah, Nggih. tadi sudah belum ya yang kalau kita
memasukkan referen yang kita dapatkan dari Scopus itu ke Mendeley. Sudah, Sudah. sudah ya. Oke. Saya ketinggalan ya. Oke. Memasukkannya adalah lewat ini, add file yang tadi saya katakan. Klik kiri, klik yang segitiga ke bawah pojok kiri atas, Oh, add lalu file. ada add file. Oh, Oke. Tinggal jadi nanti add file kita, yang sudah kita download itu bisa masuk dari situ. oke, leres dari add file ini. Oh, ya. Gitu. Iya. Oke, buat Bapak Andi aman nggih? Jadi untuk Mendeley Site dan Mendeley Reference Manager dan desktop itu beda. Nggih. Kalau site itu punya reference manager, kalau desktop itu ada toolsnya di dalam reference yang ada di Word. Gitu. Langkahnya juga berbeda. Kalau Mendeley Desktop dia langsung nge-link. Tapi kalau reference manager kita harus cari nama autornya. Gitu. Itu juga alasan kenapa kok kita menyarankan Bapak Ibu menggunakan desktop. Karena dia sudah langsung nge-link tanpa kita cari. Gitu Bapak Ibu. Ya, ya. Karena kan bisanya pakai Mendeley Reference Manager itu. Oh, oke. Mungkin nanti kalau Bapak tertarik dengan Mendeley Desktop karena sudah langsung nge-link, bisa Bapak download nanti account yang digunakan sama kayak yang di Reference Manager. Itu bisa. Sudah, Bu. Ya Sudah. sudah. Ya, Oke, makasih. sama-sama. Ada lagi pertanyaan untuk Mendeley? Ya, Mbak. Oke. Kalau kita misalkan mau citasi gitu ya, Mbak kemarin kalau nggak salah ada nyampaikan kita nggak perlu baca gitu, dia langsung dapat gitu ya, atau gimana tuh Mas? Saya nggak boleh nyepil sekarang, Bapak. Oh, Karena itu pertemuan kelima. Nanti kalau saya spill sekarang, Bapak Ibu pertemuan selanjutnya nggak masuk ke Zoom ini nanti. iya, berarti bisa cepat ya nanti kalau di Iya, betul. Bisa cepat. Langkahnya nanti bisa cepat, bisa mempermudah gitu. ya, berarti nggak perlu dibaca semua jurnal itu ya kalau gitu Tidak ya. perlu, tidak perlu. Itu nanti akan menyita waktu Bapak Ibu. Ada 100 jurnal kita mau baca. Iya, iya, iya. Iya, betul, betul. Gitu. Jadi nanti untuk jurnal itu ada langkah-langkah untuk baca cepatnya atau ada langkah-langkah untuk hal mana saja yang cuman kita baca. Nah, itu ada di pertemuan kelima. Oh, baik Mbak. Iya Mbak, makasih Mbak. Oke. Oh Untuk ya Mbak, Mendeley ini saya Pak, anggap Mas, saya mau tanya gimana? dulu. Nggih, nggih, Nanti gimana? di 8 pertemuannya ada, misalkan kita punya riset ABCDE gitu kan. Itu kan teman-teman termasuk saya kan punya konsentrasi yang beda-beda. Apakah Nggih. nanti ada suatu rekomendasi jurnal luar gitu kan? Karena kemarin ternyata saya ngobrol pas hari Selasa itu ternyata untuk yang Scopus itu misalkan kita dari Indonesia gitu ya, kita masukin submit ke Indonesia biasanya ditolak karena kan ada sebaran peserta yang harus di ini kan, harus Nggih, dipenuhi. nggih. Ya, itu saya juga baru tahu saya itu kan. Karena kan kemarin saya pernah baca punyanya Binus itu ya, ternyata kan Nggih. ada yang dari Filipina itu ternyata jurnalnya mohon maaf S1 banget gitu kan, bikin IoT itu kan. Nah itu apakah nanti dari Scopus, rumah Scopus ini nanti ada rekomendasi nih, misalkan sosial atau IT atau apa nanti ada rekomendasi ini nih yang bagus nih, atau dikasih rekomendasi fast track yang cepat terbit gimana Ekstrak. nih gitu. Nggih. Itu yang sebenarnya yang kita butuhkan itu Mbak. Terima kasih. Oke, oke Bapak. Mungkin kalau rekomendasi kita nanti akan merekomendasikan salah satu website kami. Nah, itu nanti di website itu sudah tertera jurnal-jurnal mana saja yang alumni sudah tembus gitu. Tapi kalau untuk kita carikan gitu, sesuai dengan skupnya gitu ya, mohon maaf belum bisa. Kita mungkin nanti bisa memberikan tips and tricksnya. Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Gitu benar tadi kata Bapak kalau kalau kita mau terbit Scopus ya bagusnya ya luar negeri gitu ya. Karena apa seperti itu? Karena juga terkadang yang di Indonesia pun itu antriannya malah lebih lama, lebih panjang daripada yang di luar negeri. Contohnya kalau nggak salah jurnal IJRE apa ya yang di UAD dengan kerjasama dengan UAD itu dia antrinya bisa sampai 2 tahun. Nah, itu kan malah lebih lama gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu eh, mau menerbitkan Scopus gitu nggih, kalau bisa memang dari luar di jurnal-jurnal luar negeri.
Gitu. Kalau kita memberikan mungkin per scoop gitu, mohon maaf belum bisa. Karena nanti itu juga sudah masuk ke dalam website kami. Nah, di website kami itu sudah ada banyak Bapak Ibu, walaupun belum lengkap gitu, nggih, karena masih tahapan proses memasukkan data. Tapi insya Allah nanti bisa mempermudah Bapak Ibu untuk mencari. Gitu Bapak Andi. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Saya Oke. Bu Hanifah. Oke, gimana Ibu Rida? Tadi saya lihat, saya Mm-mm. baru apa itu teh login ya ke Heeh, Mendeley di heeh, desktop. Udah heeh, heeh, tampilannya sama ada di bawah kayak heeh, tampilan punya Mbak Hanifah. Cuma heeh, yang di Word-nya heeh, nggak ada. nggak ada. Oke. Ada juga Mendeley site. Type. Oke. Di Word-nya Ibu nggak ada yang ini nih. Ini nggak ada. Nah, itu nggak ada. Oke, sekarang Ibu bisa close dulu Word-nya. Di close dulu ya. Semua Word-nya di close. Ya, sebentar. Oke. Udah. Udah. Terus Ibu masuk ke Tools. Ini, pojok ini. Tools. Tools, Ada sebentar. Oke. Tools ya. Ada Terus, install MS Word plugin. oh Tinggal ya. diklik. Oke. Sudah installed, Ibu buka lagi Word untuk meng-cross-check udah masuk belum. Sebentar. Oke. Ke Word lagi ya. Ya, sudah masuk Ibu. Sebentar lagi dibuka Oke. ini. Oke. Reference. Ada. Nah, gitu. Iya, siap. Makasih. Sama-sama. Oke, jadi kalau semisal Bapak Ibu yang baru pertama menggunakan desktop, setelah diinstal sudah login, jangan lupa kita sematkan pluginnya. Mohon maaf, tadi saya juga lupa gitu ya. Terima kasih Bu Rida sudah bertanya. Jadi ada di tools ini, tinggal Bapak Ibu install MS Word plugin. Syaratnya adalah semua Word ditutup dulu. Jangan ada yang kebuka, karena kalau misalnya kita buka Word, dia nggak akan tertaut. Kita harus ulangin untuk menginstal. Gitu. Untuk Mendeley, aman nggih? Ada lagi Mbak Nggih, gimana? Rika. Ibu Ini Eva. kan saya laptop saya rusak terus pakai laptop anak. Jadi tadi masuknya salah email, gimana keluar lagi? Keluar laginya ada di file ini, Bu. File Oh, pojok kiri oh, atas ada oh, sign out. oh gitu. Nggih. Oh iya, makasih Mbak Hanifah. Sama-sama. Oke. Mbak, Boleh. Gimana, Bapak? install ke Word tadi, Mbak, kan tools ya. Heeh. Terus ada install web importer, kemudian uninstall ini malah, Mbak. Oke, kalau di uninstall itu berarti dia sudah tertaut. Bapak bisa lihat di bagian reference, ini sudah ada ini belum, Mendeley Site-O-Matic ini belum. Itu ya, referensi. Itu dibuka di Word ya, Mbak? Iya, di Word. Lalu di bagian reference. Reference. Oh ya, sudah, Mbak, sudah. Iya, oke. Oke, untuk Ibu Maria, apakah ada kendala ini yang pengguna Mac? Masih, Mbak. Belum bisa? Oke, mari. Ibu bisa share screen. Saya Bentar. share dulu. Yang Untuk ini juga untuk Bapak Ibu yang pengguna Mac lainnya, nggih, bisa diperhatikan untuk pengguna Mac. Eh, udah ketampil belum, Mbak? Ini udah keluar, Ibu. Hah? Ini udah keluar. Tapi begitu dia mau masuk nggak bisa dia. Mau masuk gimana? Misalnya insert citation nggak mau. Coba Ibu insert. Saya pencet ya, nggak mau dia. Oke, tampilannya itu nggak bisa penuh. Jadi tampilan Word ini harus Ibu minimize. Coba Ibu minimize. Oke, sebentar. Sudah. Oke, Nah, retry. jadi keluar retry dia. Coba di retry. Nih. Oke, sekarang coba lagi. Coba gimana? Oh, Insert. gini. Oke. Insert. Oke. Ini Ibu Not working. Ini Ibu share screen-nya coba diklik entire screen jadi biar kelihatan semuanya.
Bentar. Jangan cuman share screen yang Word. Di stop Eh, dulu. di sebelah mana ya, Mbak? Ibu Bentar. stop share screen ini dulu. Oke, stop share. Terus klik share. Nggak usah dipilih di bagian application Windows, langsung ada di paling atas itu entire screen, diklik terus share lagi. Entire screen. Nggak ketemu. Paling atas, paling atas. Paling atas. Entire screen. Jadi ada, kalau Ibu klik share itu kan ada entire screen terus application Windows. Nggak usah dipilih application Windows-nya, jadi langsung share aja. Biar bisa tampil semuanya. Oh, share semua aja gitu. Nggih, nggih. Coba kayak gini. Oke, Tetap. oke, oke. Oke. Coba diklik klik Mendeley-nya lagi. Ini nggak bisa. Ibu klik oke, bisa. Klik Oke. Mendeley. Oh, Mendeley bawah belum kebuka ya, Ibu? Coba dibuka. Oh, perizinannya masa perizinan nggak mungkin. Coba Ibu klik desktopnya dulu. Buka aplikasi bawah di Launchpad. Di mana? Launchpad bawah. Punten, Mbak. Agak di sebelah mananya, Mbak ya? Ini Launchpad ini, Bu. Samping Finder. Di sini? Nggih, kanannya, kanannya. Nggih. Ini. Terus kita cari Mendeley desktop. Mendeley. Oke, nggak ada aplikasinya. Ibu buka dulu di bagian Finder. Oke. Sini. Aplikasi. Aplikasi. Tari Mendeley desktop. Stop. Saya pernah putus asa, saya uninstall cuman. Oke. Jadi kemarin itu saya coba langsung yang online, Mbak, karena yang online semua. Jadi saya buka online apa belajar gitu ya. Saya coba buka Jangan online. putus asa, Bu. Iya, putus asa adalah dosa. Kalau seperti ini Ibu ya harus install dulu. Kenapa kok dia nggak mau jalan? Karena nggak ada aplikasinya. Dia kayak nggak support Word-nya gitu kemarin. Apa install ulang lagi ya, Mbak? Coba, boleh. Kita install ulang. Ibu masuk ke WA, WA kita yang grup. Terus diklik aja link. Nah, itu atas. Ini tinggal di sebelah kanannya Ibu. Sebelah kanan. Oke, scroll. Mendeley-nya Ibu. Oke, terus ini yang desktop for Mac atas. Ini. Nggih, itu. Nggih. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu di selesai download dulu. Safari. Oke, dia sudah terdownload. Nah, mana Bu downloadannya? Oke, kita drag dulu. Pindahin ya? Nggih. Sudah. Nggak bisa kayaknya, nggih. Coba kita buka Launchpad yang kotak-kotak itu. Apakah dia masuk atau belum? Geser. Nah, ada tuh Bu, klik 2 kali. Ini. Oke. Cannot be open. Oke, sekarang kalau cannot open, Ibu masuk ke setting. Masuk setting. Jadi deg-degan. Masuk setting di mana, Mbak? Ini, samping WA. Samping WA. Kiri. Oke. Oke. Ini Ibu oke dulu aja nih, yang pop up kecil ini. Nggih. Terus Ibu masuk ke privacy and security, gambar tangan gini. Oke. Terus turun ke bawah, paling bawah. Scroll. Nah, ini ada tulisan open anyway. Naik dikit, open anyway. Op. Nah, ini open anyway. Ini. Aduh, Masya Allah. Niki Bu, saya bunterin. Aduh, ini Bu, saya lingkarin. Oh, oke. Ini ya. Masukkan password Mac-nya Ibu. Apa ya, lupa? Astagfirullahaladzim, lupa. Ini. Kita nggak boleh lupa, Ibu. Enggak ya? Coba. Oke, open. Oke. Nah, bentar, dia baru loncat-loncat. Kita tunggu dulu dia loncat-loncat. Nanti dia akan membuka Mendeley-nya.
Boleh diklik lagi, Bu. Maaf, yang loncat-loncat itu. Oke. Oke, dia oke. Sudah, Ibu, sudah. Nah, di sini kita yes dulu. Yes. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke Finder. Ke Finder lagi. Ya, ini di close aja depan ini. Nah, Ini langsung di close. close. Oke. Terus Ibu scroll nih, kita cari aplikasi Mendeley nih. Yang di bagian application ini. Naik dikit. Oh, Ini. klik kanan. Klik kanan. Klikan ini. Bukan. Tulisan Mendeley desktop ini Ibu pakai kursor atau pakai mouse? Pakai kursor. Pakai kursor, klik 2 jari. Pakai 2 Oke. jari. Lagi ulangi. Show package content. Oke. Terus habis itu konten. Research. Terus turun ada Make Word Plugin. Turun dikit. Op, naik Ibu, naik. Ini? Ya, betul. 2016. Oke. Ini di copy. Ini nih Mendeley kanan ini? ini. Di copy. Copy? Masukkan ke dokumen. Masukkan ke dokumen, bentar. Nggak mau dimanapun terserah. Yang penting di dokumen. Tinggal di paste gitu aja. Sebentar, ini kenapa malah ke sini? Oke, dokumen. Terus langsung paste anywhere. Ya di paste di Atau paste di sini aja. Boleh. Atau enggak Ibu, Oke. paste item. Udah. Oke. Sekarang buka ke Word. Buka ke Word. Terus Ibu ini cancel dulu nih. Oke. Di oke dulu. Ibu masuk ke tools atas. Template and add-in. Template. Bawah nomor 2. Paling bawah nomor 2. Paling bawah. Oke. Yeah. Terus, nah ini udah ada sebenarnya. Kita oke. Pilih yang bentar. Oke, dia udah ada. Coba Ibu insert sekarang. Sekarang ya, buka ini ya. Plug. Belum mau. Iya, inilah apa laptopnya. Agak digedein dikit, Bu. Tampilan. Jangan di full, tapi ditarik aja, ditarik. Oh, ditarik aja. Sebentar. Ini kita cancel dulu. Oke. Ini kayaknya Word plugin-nya. Oke. Sekarang Ibu masuk ke tools lagi. Template add-in lagi. Nah, ini tuh Mendeley ini di centangnya ini diklik dulu. Terus dicentang lagi. Baru kita oke. Terus Oke. Coba kita buka. Tadi kita attach-kan yang baru, Ibu. Tools lagi. Template add-in. Tambah, ini ada tambah. Kita cari yang tadi kita masukkan ke Word. ke dokumen tadi ya. Oh iya, maaf. Paling atas kayaknya Ibu. Maaf, paling atas. Nah, ini Ibu show option dulu. Show option, bawah. Show option. Oke. Nah, oke. Word template ini kita klik all file. Show option. Word template. Diklik. All file. Terus Mendeley ini yang paling atas diklik. Open. Open. Kanan. Oke. Yang atas centangnya dihapus. Centangnya dihapus. Baru kita oke. Yes. Enable. Buka dulu reference. Coba sekarang diklik insert. Bisa. Coba lagi, Bu. Coba. Tadi bisa. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Berarti kalau seperti ini dia nggak support Mendeley desktop. Pakainya Mendeley Reference Manager alias Mendeley Site.
Iya, jadi ini ada pernah saya coba Mendeley site tapi nanti wordnya yang error gitu. Atau biar aja dulu Mbak, nanti saya jangan mengganggu teman yang lain. Oke, Apa saya japri aja, boleh, boleh, Mbaknya boleh. nanti ya, ke Mbak Boleh, Ibu. Hanifah nanti ya. Boleh, Ya, siap. nggak enak saya sama yang lain. Saya stop Nggih. share ya. Boleh. Keringetan juga nih. Oke, makasih banyak. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, ini terakhir adalah Grammarly, Bapak Ibu. Nah, Oke. Grammarly ini langkah-langkahnya sama kayak Mendeley. Bapak Ibu tinggal download dari yang ada di grup yang saya kirimkan ini. Ini Sudah. tapi khusus untuk yang Windows, nggih. Nah, tinggal Bapak Ibu download saat menautkan. Nah, ini kan kita klik nih, download. Terus nanti pasti akan ada muncul pop-up tetap download. Nah, Iya. silahkan nanti Bapak Ibu klik tetap download. Waduh, kenapa seperti ini? Sebentar ya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu klik tetap download, nanti dia akan proses di pojok kanan atas. Proses untuk mendownload. Nah, kalau sudah untuk menginstal, sama seperti kita menautkan plugin Mendeley. Kita harus close dulu semua Word kita. Sebentar. Nah, di Semua sini. buat. Ya, Word-nya semua harus ditutup dulu. Karena nanti Grammarly ini dia akan masuk ke Word-nya kita, Bapak Ibu. Jadi Grammarly ini bukan Grammarly aplikasi yang biasa kalau semisal kita search ada Grammarly gitu enggak. Dia nanti hanya muncul di dalam MS Word-nya Bapak Ibu. Enggak muncul di dalam tampilan desktop, nggih. Jadi kalau semisal Bapak Ibu search di bawah ini Grammarly itu enggak akan ada. Nah, kalau udah tinggal klik 2 kali, kita close dulu semua Word-nya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul nih pop-up seperti ini. Tinggal di get start, lalu diinstal. Nggak usah dipilih salah satu, biarkan dua-duanya terjadi. Dua-duanya. Betul. Terus kita install. Nah, proses install selesai, Bapak Ibu bisa meng-cross-check di Word-nya Bapak Ibu. Di Word-nya. Nanti, finish kan Bapak Buka Ibu? lagi Word berarti. Betul, buka lagi Word. Nanti dia akan muncul di toolbar atas Word-nya Bapak Ibu. Nah, letaknya ada di sini nih. Ini di atas ini. Gitu. Ini masih berupa aplikasi, nggih. Nanti Bapak Ibu harus membeli akun premium. Jadi untuk penggunaan Oh Grammarly. iya. Iya. Jadi untuk penggunaan Grammarly ini masih di pertemuan ke-7, Bapak Ibu. Kita di sini hanya menautkan aplikasinya dulu aja. Yang penting Gitu. nyantol dulu ya, Mbak. Betul, yang penting nyantol dulu, yang penting ada dulu di laptopnya Ya. Bapak Ibu. Nanti di pertemuan ke-7 akan ada materi dan akan kita demonstrasikan bagaimana loginnya. Gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau lebih optimal lagi gitu guys, sebelum pertemuan 7, bisa Bapak Ibu beli dulu account premiumnya di toko oranye, toko hijau, ada semuanya. Gitu nggih. Apanya, Mbak? Gimana? Apanya yang dibeli? Akunnya, akun premium Grammarly-nya. Karena kan ini masih berupa hanya aplikasi. Kita saat menggunakan itu kan memerlukan namanya account. Gitu. Belum bisa digunakan ya, Mbak? Belum, betul, belum. Ini belum bisa digunakan. Kita harus masukkan akun dulu baru bisa kita gunakan. Gitu. Akunnya itu tidak mahal, tidak mahal loh, Bapak Ibu. 1 bulan itu kalau tidak salah 15.000. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa men-trial dulu 1 bulan. Cari toko yang kira-kira ratingnya bagus gitu, nggih. Penjualannya banyak. Nah, silahkan dibeli dulu. Dia harus check in nanti dengan email ya. Betul, betul. Baru kita login kan dengan email, baru bisa kita gunakan. Baru nanti ini 4 tools ini, nah ini adalah tools dari Grammarly, dia akan nyala. Kalau misal kita sudah memasukkan akun premiumnya. Gitu, nggih. Oke, sampai sini ada. Izin Mbak, Nggih, gimana? Mbak. Ini berarti kita ngedit langsung buka Word-nya Mbak ya, berarti ya Betul, kalau di betul, Grammarly ya Mbak ya. betul, betul. Jadi untuk Grammarly for Word Kalau ini, yang kita pakai, kalau yang websitenya itu kan berarti kita uploadnya kan, upload file kan, waktu iya, yang kalau iya, pakai websitenya itu. betul, 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 betul.
Ini lebih enak karena Berarti dia langsung bisa kita edit di Word-nya ini ya? betul, Langsung bisa kita edit di Word-nya ini. betul, 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 Oh, betul. siap. Gitu. Lebih enaknya gitu, Gimana Bapak belinya Ibu. itu Mbak? Kenapa? Iya. Bukan yang premium. Gimana Bapak? Maaf. Belinya di mana Di akun? Shopee banyak, Bapak. Di Shopee, Pak. Saya Mm-mm. ada beli yang 1 tahun, Pak. Oh, niku Pak Oh, Agus nanti kalau Satu, ada rekomendasi bisa dikirimkan. iya. Di ini juga banyak sih di grup-grup Telegram. Iya, iya. yang penting Oh, kita cari Eh, yang ratingnya paling bagus gitu saja, iya. Bapak. Tapi memang ini sih, Pak. Mohon izin, Pak. Itu akun bersama sih, Pak. Sharing. Betul, Sharing iya. betul. account, Pak. Jadi bukan berarti pakai email kita. Kita minjam Betul. email mereka gitu, Mbak. Iya, Pak. iya, iya, Ah, betul, betul, betul. Itu. terima Walaupun kasih, Mbak. akun sharing, insya Allah aman, Bapak Ibu. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Aman, Mbak. Jadi sama Mudah-mudahan. beli dengan yang kayak akun Grammarly ini ya, akun Mendeley ini ya. Kalau akun Mendeley Mendeley, kalau nggak Mendeley perlu itu beli kan, kali. enggak, kalau Mendeley itu pakai Gmailnya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nggak perlu beli kalau Kalau ya, kalau Mendeley. kalau Mendeley itu pakai Gmailnya Bapak Ibu dan itu mau pakai email Gmail biasa atau institusi sama aja. Itu nggak perlu berbayar kalau Mendeley. Yang berbayar ini hanya Grammarly dan juga Scopus kalau Bapak Ibu mau lisensi gitu. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin nanti bisa Bapak Ibu langsung coba gitu ya. Kalau ada kendala saat menautkan alat, bisa langsung diumumkan di grup gitu ya. Kita ada grup gitu. Nanti bisa mungkin bisa japri saya ataupun Mbak Aulia, tapi lebih enaknya memang di grup agar Bapak Ibu yang lain kalau semisal memiliki eh, apa namanya keluhan yang sama bisa ikut menyimak gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi untuk alat-alat ini? Kalau Grammarly ini dia hanya untuk memperbaiki grammar tulisan kita ya. Betul, betul. Grammarly ini hanya untuk memperindah, memperhalus tulisan kita. Kalau untuk translate, kita biasanya hanya menggunakan translator biasa, atau semisal Bapak Ibu mau pakai DeepL itu juga bisa. Gitu. DeepL mahal, Mbak. Yang gratis saja, Pak, nggak usah sign Iya. in. Pakai Word Translate aja. Bisa, boleh pakai Word Translate, boleh juga. Gitu. Tapi lebih halus DeepL memang, Mbak. Iya, bahasanya lebih Karena human. berbayar. Iya. Karena berbayar juga lumayan ya Bapak kalau DPL lebih dari 100.000 per bulannya. Berapa biayanya Mbak biasanya? Wah, saya lupa berapa Bapak Agus DPL-nya DeepL ada yang 1,7 juta per tahun. Per tahun sih. per Ada tahun. yang per bulan. Tapi kalau per bulan lebih mahal hitungannya. Betul, betul. Karena juga ada yang pakai dolar juga nggak Pak? Iya, semuanya pakai dolar sih, Mbak. Gitu. Nah, Oke. ambil yang sebulan aja enggak apa-apa. Iya, betul. Untuk Bapak Ibu kalau mau mengambil akun-akun bisa di trial dulu 1 bulan. Kalau dirasa cocok bisa 1 tahun gitu. Di Shopee juga ada ya? Ada, Trial Scopus juga. 1 bulan cuman nganu, Mbak. Kalau yang trial 1 bulan tuh apa ya? Terbatas karakternya yang cuma 300.000. Iya. 300.000 karakter. Dia hitung Iya. karakter, bukan hitung kata. Betul, 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 betul. Kalau untuk DeepL, memang untuk translator kita tidak, kalau dari kami tidak perlu menggunakan yang berbayar gitu, ya, karena nanti Pakai dia Word akan saja. betul, karena nanti dia akan diperbaiki oleh Grammarly, gitu. Ya, Jadi betul. lebih ke Ya, pakai Word Grammarly-nya aja yang lebih konsisten. lebih gratis, lebih gratis. Atau pakai ini aja, pakai apa nama yang Google Translate. Itu juga boleh, itu juga bisa Bapak Ibu, gitu, nggih. Tapi kan bahasanya kurang ini ya. Kalau Iya, Google Translate itu nggih, tapi itu tidak nanti bisa, sebagus ini ya, nggih. Grammarly. Enggak sebagus Yang ya, bagus itu di nanti DeepL yang akan apanya, Mbak? memperhalus Grammarly-nya Bapak, yang akan Nah memperhalus nanti iya, Grammarly-nya. kalau saya biasa dengan Google Translate tapi pernah dulu diketawain saya. Karena bahasanya gitu Pakai ya Word Pak. aja, Pak. Terus, Lebih enak pakai Word, Pak. Word Translate lebih enak, Pak, daripada itu Google Iya, bahasanya. Ya, betul. Tapi Word Translate. iya harus di Microsoft Word paling tidak itu di Word 2019. iya, ada. Gitu. Baru bisa translate Word. Oke.
Untuk alat aman nggih. Nanti kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan di grup nggih Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa Bapak Ibu otak-atik dulu laptopnya gitu nggih. Ada yang belum benar bisa Jadi dibenahi. penggunaan Grammarly ini belum Belum, dipraktekkan ya, Mbak? belum. Besok Oh, pertemuan belum. 7. Nggih. Yang penting Iya. menautkan aja dulu, Pak. Oke. Iya, sudah diterapkan. Oke, Bapak. Saya kembalikan ke Mbak Auli yang nggih. Ini Pak. Oke, baik Bapak Ibu dan Mbak Nifa, terima kasih ya sudah menyampaikan optimalisasi alat ya, sehingga Bapak Ibu sudah siap tuyulnya. Besok kita akan perjelas lagi fungsi tuyulnya nggih Bapak Ibu. Jadi memang kita step by step. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ada bingung, boleh langsung tanya ke grup atau langsung chat pribadi ke saya atau Mbak Nifa. Nah, nanti misal dirasa Mbak Nifa atau Mbak Aulia terlalu slow respon, begitu Bapak Ibu bisa chat ulang. Karena kadang kita tertimbun chat grup Bapak Ibu. Jadi mohon maaf guys sekali lagi kalau chatnya itu kita slow respon. Oke Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi nggih? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup boleh kita foto sebentar. Kita on cam dulu Bapak Ibu, kita abadikan momen. Oke, yang bisa on cam saja, enggak apa-apa. Nah, sip. Oke. Sudah, saya hitung ya Bapak Ibu, ditahan dulu, senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi rumah skopo seperti ini. Oke, siap. 1, Oh, 2, berdiri. 3. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Sehat selalu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu hari Selasa, nggih, Selasa. Oke, di waktu yang Ya. sama, 7:30 WIB, besok kita akan belajar tentang hal yang utama, ya, sehingga Bapak Ibu wajib untuk join. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu, semoga selalu dijaga oleh Allah begitu ya, karena baru hujan akhir-akhir ini. Terima kasih, saya tutup Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nifa, Bapak Makasih Ibu. Mbak Aulia, Mbak Baik, Hanifa. oke, saya izin pamit ya Bapak Ibu.